nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Nah, orang yang punya pengetahuan sorgawi, dia tetap kuat, tetap tegar, dia tetap eksis ya di tengah-tengah situasi masa-masa yang sukar. Itu orang yang punya pengetahuan sorgawi. Tapi kalau orang punya pengetahuan bukan pengetahuan sorgawi, pengetahuan duniawi toh, pengetahuan manusiawi toh, dia gampang putus asa, gampang susah, gampang sedih, gampang takut, gampang khawatir, gampang dalam keadaan putus asa. Ya, itu orang yang hanya punya pengetahuan duniawi. Dan Alkitab berkata hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah. Ya, hikmat dunia itu beda dengan hikmat sorga atau hikmat Allah. Saudaraku, orang yang punya hikmat dunia, Bapak Ibu, dia tidak mengerti akan hikmat Allah. Ya, orang punya pengetahuan dunia atau pengetahuan manusia tidak bisa mengetahui pengetahuan sorgawi, ya. Tapi orang punya pengetahuan sorgawi, nah dia bisa mengetahui pengetahuan duniawi sesuatu. Ya, dia lihat orang saya, dia sudah tahu, oh orang ini dalam keadaan masalah. Dia ngerti, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, itu luar biasa. Oke, kita lihat ayatnya ya, firman Tuhan pagi ini, dan nanti Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman. Kemarin beliau membantu saya untuk membaptis beberapa saudara. Salah satu adalah ibu kita, Ibu Esti ya. Oke. Puji Tuhan. Dan kepada Pak Lukas Krisnanto dipersilakan. Nats Alkitab kita terambil dari Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Amin. Amin. Sebab di dalam dialah, D besar ini, dialah ini Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab di dalam dialah tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena itu tidak bisa diketahui oleh orang-orang dunia, tidak bisa dipahami oleh orang-orang berdosa, ya, tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang memakai hikmat dunia atau pengetahuan dunia, saudaraku. Nah, itu hanya bisa dimengerti, dipahami oleh orang-orang yang punya hikmat sorgawi atau pengetahuan sorgawi, ya. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala apa? Segala harta, hikmat dan pengetahuan. Engkaulah dalam hidupku. Amin. Kita ada satu pujian begitu. Jadi, tadi saya katakan bahwa orang yang punya pengetahuan sorgawi, itu dia punya power, dia punya harta. Harta yang abadi, harta yang kekal. Ya, kalau di dunia ini harta itu nggak langgeng. Ya, bondo, dunyo, piro, lawase. Harta dunia itu tidak abadi, tidak kekal. Sementara, soal lihat, besi kena hujan panas, akhirnya apa? Berkarat, lalu dia rusak, hancur. Ya, kayu pun begitu, kena hujan panas, dia akhirnya apa? Dalam keadaan lapuk, akhirnya patah, keropos, hancur juga. Kaca kena benturan, langsung pecah. Ya, lihat kertas juga kena koyakan, dia sobek, hancur juga. Ya, tidak ada yang abadi. Manusia pun sekuat-kuatnya dia, sehebat-hebatnya dia, seberkuasanya dia, suatu hari dia akan juga mati. Ya, dokter yang dianggap juga sebagai yang menyembuhkan pun dokter bisa sakit, bahkan dokter bisa mati. Kenapa? Karena dokter juga manusia, Bapak Ibu sekalian. Lalu kita tanya, kalau gitu siapa yang abadi, siapa yang kekal? Tuhan Allah, kita adalah Tuhan Allah yang kekal. Dan dia ingin bawa kita masuk dalam kekekalan, ya. Nah, kita ini ada di gereja, sebuah gereja yang bernama Gereja CLCC. Singkatan dari City Everlasting. City itu kota, ya. City Everlasting. Everlasting itu adalah kekekalan, ya, kekal. City Everlasting Life Community Church. Jadi kumpulan orang-orang yang memiliki kehidupan yang kekal, ya. Nah, kita semua ini ada di dalam pelayanan gereja kehidupan kekal, Bapak Ibu sekalian. Apapun nama gereja itu, apapun, saudaraku, ya, merek gereja itu, semua ujung-ujungnya apa?
endingnya itu dia akan menuju pada hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Dan bersyukur saudaraku, Tuhan pakai gereja Celsis ini untuk bisa mentransfer orang dari bumi ke sorga, saudaraku. Lewat apa? Iman kepada Yesus ya. Suatu hari ketika saya khotbah, ada seorang ustadz dengar khotbah saya, langsung setelah kebaktian selesai, dia datang, dia salami saya dan bilang, Pak Pendeta, saya mau terima Yesus. Saya mau dibaptis. Dan saya bilang, oke. Saya tanya, Bapak namanya siapa? Saya Ustadz Slamet dari Malang. Oh, puji Tuhan, namanya bagus, Ustadz Slamet. Tapi kalau Bapak nggak punya juru selamat, nggak punya Yesus, Bapak nggak akan selamat. Meskipun Bapak orang beragama, Bapak pun tokoh agama, tapi kalau Bapak tidak punya Yesus, Bapak tidak akan selamat. Karena hanya Yesus yang bisa menjamin, menjanjikan orang ke sorga hanya lewat dia. Di luar itu nggak ada. Bilang, iya Pak, tapi saya mau dibaptis, tapi jangan di Surabaya, di Kediri. Oke, janjian, dia datang, sesuai dengan tanggal yang disepakati, saudaraku, langsung saya jemput dia dan baptis ya, sama seperti kemarin, teman-teman dibaptis ya, di satu kolam pemandian situ. Ya, saya sering baptis beberapa saudara-saudara yang hendak menikah, biasa di situ ya. Dan Pak Ustadz ini datang, saya baptis dia di ada salah satu kolam pemandian juga di Kediri sini. Ada beberapa tempat yang kami sering pakai untuk membaptis orang suatu. Ya, dan dia senang sekali. Setelah dibaptis, saya berdoa dengan dia. Saya bilang, mulai hari ini nama Bapak bukan cuma Ustadz Slamet, tapi ada tambahan nama baptisnya di depan. Jadi saya kasih nama Abraham, ya. Abraham itu Bapak orang beriman, Bapak orang percaya, Bapak banyak bangsa, dan Abraham itu diberkati Tuhan. Lalu nama selamat itu ya sudah, karena sudah punya juru selamat, ya selamat di bumi, selamat di sorga. Jadi seperti itulah saudaraku ya. Oke, kita lihat tadi Kolose 2 ayat 3 bilang, sebab di dalam dialah, di dalam Yesus ya, tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Wow, luar biasa ya. Saudaraku, kalau engkau punya ini, saudaraku, engkau punya pengetahuan sorgawi, setan gak bisa bodoh-bodohin saudara. Setan boleh berkata dalam pikiranmu, dalam hatimu, kamu sakit, gak mungkin sembuh. Kamu dalam keadaan berdosa, Tuhan gak dengar doamu. Saudara tidak akan mau tertipu oleh cara-cara setan melemahkan, membuat saudara khawatir dalam situasi yang demikian. Ya, setan akan menunjukkan untuk saudara lihat sesuatu di depan mata secara kenyataan ya, secara realitas, secara fakta, apa yang saudara dengar, dan setan tuh, lihat orang itu. Orang itu nggak percaya Yesus kok hidupnya lebih baik, orang itu nggak percaya Yesus kok hidupnya bahagia, orang itu nggak percaya Yesus kok dia banyak uang, banyak harta. Sementara engkau dan saya percaya Yesus kok banyak masalah, banyak persoalan, banyak pergumulan. Hati-hati. Jangan sampai kau tertipu dengan fata morgana ya, sesuatu yang kelihatan nampak depan mata tapi itu hanya sementara ya. Jangan sampai salah saudaraku. Nah, karena itu penting kita punya pengetahuan surgawi ini. Amin, Bapak Ibu. Kalau banyak saudara yang rindu punya pengetahuan surgawi. Nah, pengetahuan surgawi dari mana kita dapat, saudaraku? Dari setiap hari kita mendengar firman, kita mempelajari firman. Karena firman itu kekal, firman itu di sorga. Dan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Katakan amin ya. Dan firman itu adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu kemudian di dalam ayat 14, Yohanes 1 ayat 14 berkata, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, di ayat di atasnya, ayat 14, di atasnya ayat 12 itu, dikatakan, dan semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, firman yang hidup, diberinya kuasa. Kuasa untuk apa? Supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Secara jasmani memang kita anak dari ayah ibu kita, ya papa mama kita, karena mereka punya hubungan bercinta, mereka saling kasih sayang, akhirnya jadilah kita ini saudara. Tapi sejak kita terima Yesus, kita punya DNA yang baru, yaitu DNA sorgawi ya. Kita ini disebut sebagai anak-anak Allah ya. Nah, sebutan anak Allah bukan berarti Allah itu beranak ya. Karena Allah kita itu tidak kawin, saudaraku. Mereka bilang kalau ada Allah Bapa,
Ada Allah Anak, Allah Roh Kudus, mana Allah ibunya? Nah, ini dia. Karena konsep mereka di luar sana kan sukanya kawin. Tapi kita di sini mengerti bahwa Allah memang tidak beranak dan tidak memperanakan, ya. Allah jadi manusia itu mudah sekali, saudaraku. Kalau manusia jadi Allah itu kan tidak mungkin. Tapi kalau manusia mempunyai sifat Allah, sifat ilahi, penuh dengan kasih, kesabaran, kesetiaan, ketekunan seperti kita. Nah, itu bisa, Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, baik. Saudara, kita akan lihat ini bagian penting. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam pengetahuan sorgawi. Bilang amin, ya. Diberikan bagi orang percaya yang mengakui di dalam Yesus tersembunyi, bilang tersembunyi, supaya itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang hatinya rindu mengenal Dia lewat firman, ya. Tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Saudara-saudara, di bagian lain di Injil Lukas berkata Tuhan sembunyikan rahasianya itu kepada raja-raja dan juga kepada nabi-nabi. Ada apa kau Tuhan sembunyikan? Karena apa, saudaraku? Raja maupun nabi itu, Bapak Ibu sekalian, mereka itu sudah tidak peka lagi. Artinya kepekaan mereka sudah tumpul. Jadi mereka tidak bisa mengerti hal-hal yang surgawi, ya. Raja-raja karena mereka begitu saking terpesona dengan kekuasaan yang mereka miliki, sehingga mereka tidak bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Demikian juga dengan nabi. Nabi ini kan seorang yang benar-benar mewakili Tuhan, ya, yang berbicara atas nama Tuhan, ya. Nabi ini bicara juga pelayan-pelayan Tuhan, ya, yang juga tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Satu contoh, Yesus berdiskusi dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal 3. Di sana Yesus berkata, Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus kaget, loh, aku kan sudah besar, sudah tua seperti ini, masa aku harus masuk dalam rahim ibuku dan dilahirkan lagi? Yesus bilang, Nikodemus, aku berbicara kepadamu hal-hal yang biasa. Kamu tidak bisa mengerti, tidak bisa menanggapi, kamu tidak bisa menangkap. Apalagi kalau aku bicara hal-hal yang sifatnya ilahi, yang sifatnya surgawi, tambah bingung lagi Nikodemus. Padahal Nikodemus seorang ahli Taurat, seorang pengajar, tapi dia tidak bisa mengerti, Bapak Ibu, ya. Saudara, makanya kita bersyukur dalam kita memahami firman ini, kita perlu yang namanya pengurapan itu, ya. Pengurapan Roh Kudus itu akan menyingkapkan kita semua rahasia-rahasia yang dulu kita nggak ngerti, sekarang jadi ngerti, ya. Dan pengurapan Roh Kudus akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Kalau dalam diri kita ada pengurapan Roh Kudus, kita bisa mengerti apa menjadi kehendak Tuhan. Makanya Yesus katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti akan kehendak Allah. Orang bodoh bukan karena dia nggak bisa baca tulisan, atau dia tidak bisa menjumlahkan angka atau nominal tertentu. Bukan orang bodoh, bukan itu. Ya, bukan orang bodoh dia nggak punya latar belakang pendidikan. Bukan itu. Orang bodoh itu kalau orang tidak mengerti kehendak Allah. Dan kalau saudara mau tahu orang itu bodoh, saudara mau lihat dari mana orang itu bodoh. Lihat aja. Bagaimana reaksi dia ketika dia mengalami masalah. Apakah dia ngamuk-ngamuk, marah-marah, nah, atau dia itu tenang, dia itu dalam keadaan benar-benar bisa menguasai diri. Nah, itu beda di situ. Orang bodoh, dia kemarahan itu dia memperbesar kebodohannya. Tapi orang yang bijak, dia bisa menahan diri. Ya, sampai sini paham ya, Bapak Ibu? Oke, ini pengetahuan surgawi. Nah, mari kita dapat pelajari, ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 3. Nah, kita sudah masuk sekarang ya di 1 Korintus. Sebetulnya ini bagian ini harus saya sampaikan kemarin malam, cuma karena kemarin ya dalam perjalanan dan memang untuk melayani beberapa tempat, jadi memang nggak sempat buatkan renungan. Ini baru pulang kemarin, sampai di rumah baru sampai larut malam ya. Setelah ini selesai saya tidur jam 12, makanya tadi bangun agak ngepres. Bu Joy sudah telepon, puji Tuhan, tapi teman-teman semua punya hati cinta Tuhan, amin ya, bersabar dan menunggu. Oke, kita akan pelajari Bapak Ibu, ini dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 2 ya. Nah, dari ayat-ayat ini kita akan temukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa selaku? Mengerti kemuliaan Allah dalam. Nah, ini bisa ditambah ya.
dalam pengetahuan sorgawi. Ini dia penting, Bapak Ibu. Tuhan mau kita mengerti bukan hal-hal yang di bumi saja, tapi hal-hal yang sorgawi ya. Pengetahuan sorgawi. Oke. Ya. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Kemuliaan Allah dalam pengetahuan sorgawi. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pengetahuan sorgawi? Mari kita tanya siapa dia. Ciri yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa saudaraku, ini dia penting. Dia adalah orang percaya yang mempunyai apa saudaraku? Mempunyai tentang apa ini? Daging persembahan. Dia mempunyai pengetahuan tentang daging persembahan berhala itu dilarang Tuhan, ya. Daging persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, contoh dipersembahkan kepada roh-roh orang yang sudah mati atau dipersembahkan kepada leluhur atau dipersembahkan kepada dewa-dewi tertentu. Nah, itu dilarang Tuhan. Kalau saudara makan daging persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, itu yang akan membahayakan kalau itu roh itu masuk di dalam tubuh saudara ketika kau makan ya. Mari kita lihat kisah 1 Korintus 8 ayat pertama. 1 Korintus 8 ayat pertama. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Amin. Amin. Nah, sering pengetahuan itu membuat orang jadi sombong ya. Orang itu menjadi merasa dirinya lebih daripada yang lain. Nah, itulah orang-orang punya pengetahuan duniawi, saudaraku. Tapi kalau orang punya pengetahuan sorgawi, dia tidak sombong. Dia semakin rendah hati. Kalau falsafah Jawa itu kan padi semakin berisi semakin merunduk, ya betul ya, semakin merunduk. Tapi kalau nggak ada isinya itu dia berdiri tegak. Tapi kalau sudah berisi dia merunduk suatu. Nah itu falsafah Jawa seperti itu, pepatah Jawa. Nah, saudara, yang pertama ini mempunyai pengetahuan tentang apa saudaraku? Tentang daging persembahan berhala. Itu dilarang Tuhan. Lalu Pak, gimana kalau suatu hari ada tetangga datang bawa daging kepada saya? Nah, kalau saudara-saudara, atas pertimbangan hati nuranimu, engkau tahu bahwa itu daging itu tidak dipersembahkan kepada berhala, saudara-saudara boleh, saudara olah mau jadi apa, saudaraku? Daging panggang atau mau saudara olah menjadi apapun makanan kesukaanmu, sebelum engkau makan, doa dulu. Amin. Nah itu kalau saudara-saudara memang tidak tahu kalau itu sudah dipersembahkan pada berhala. Nah, tapi kalau itu sudah tahu dipersembahkan pada berhala, lebih baik jangan makan ya, saudaraku. Nah, itu Bapak Ibu. Tapi kalau ada orang-orang yang memang mereka punya sudah iman yang tinggi dan mereka makan pun tidak ada yang membahayakan ya. Nah, saya percaya tapi kita tidak boleh mencobai Tuhan. Tuhan berkuasa tapi Tuhan mau kita juga harus berjaga-jaga dan berdoa ya. Untuk seperti itu. Oke. Kita akan lihat poin yang kedua, saudaraku. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam pengetahuan surgawi? Nah, yang kedua kita akan lihat siapa dia. Yang kedua, dia adalah orang yang menjaga sikap. Sikap mempunyai pengetahuan yang belum juga mencapai pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Jadi ini orang yang benar-benar dia rendah hati di sini. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 8 ayat yang kedua. 1 Korintus 8 ayat 2. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Amin. Amin. Jadi kalau ada orang menyangka bahwa ia punya pengetahuan, punya sesuatu pengetahuan ya, maka sebetulnya dia itu belum juga mencapai pengetahuan ya sebagaimana yang harus dicapainya. Jadi baiklah dia berkata begini, semakin dia belajar, semakin dia itu semakin tidak tahu. Artinya itu apa? Dia ingin terus belajar dan terus ingin belajar dan terus ingin belajar. Belajar itu nggak boleh
berhenti, saudaraku. Belajar itu saudara terus ya. Saya sampai hari ini pun tetap belajar ya. Kalau saya tidak belajar, saya tidak paham. Kalau saya tidak paham, maka saya tidak bisa memberikan pelajaran-pelajaran ini kepada saudara-saudara sekalian ya. Nah, karena itu kita perlu belajar, Bapak Ibu. Jadi ini saudara, jadi jangan puas dengan pengetahuan yang ada di tingkat yang misalnya 25. Tingkatkan terus belajar supaya naik ke 50, tingkatkan lagi naik ke 75, tingkatkan lagi naik ke 100, tingkatkan terus sampai puncaknya Bapak Ibu sekalian ya. Itu penting, saudaraku. Jadi semakin kita mempelajari firman, semakin dalam, semakin kita memahami, itu lebih luar biasa. Kita bisa lihat, wow, ada harta karun ya, ada harta terpendam yang Tuhan sedang sediakan, Tuhan singkapkan kepada kita, Bapak Ibu. Itu membuat hati kita tuh bahagia, saudaraku ya. Kita punya firman ini harta surgawi, harta yang abadi. Harta dunia boleh habis, uang, kekayaan, saudaraku ya. Semua itu materi apa saja akan hilang, akan lenyap, saudaraku. Apakah itu karena musibah dan tiba-tiba hilang? Apakah karena memang faktor lain, orang ambil, orang rampok, orang nyuri, dan hilang. Tapi kalau kita punya harta surgawi, firman tidak akan hilang ya. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman tidak akan lenyap, tidak akan pernah berlalu. Wow, luar biasa ya. Ini dia, kita menjaga sikap. Mari kita lihat yang ketiga. Siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam pengetahuan surgawi? Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang menjaga hatinya. Hatinya apa? Selaku hatinya tetap lebih mengasihi Allah dengan sepenuh hati ya di dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Itu orang yang punya pengetahuan surgawi itu semakin dia mempelajari firman, semakin dia mengenal Allah, semakin dia mencintai Tuhan Allah dengan segenap hatinya. Itu luar biasa. Tapi kalau orang tidak punya pengetahuan surgawi, dia baru kenal sebentar, akhirnya sudah berhenti. Kenal sebentar, akhirnya sudah tidak lagi ya ingin belajar. Nah, itu jangan sampai terjadi pada kita. Kita lihat 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. 1 Korintus 8 ayat ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin. Amin. Singkat ya, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Oh, kalau kita ini dikenal oleh bupati, dikenal oleh gubernur, atau dikenal oleh pejabat, wah bahagia. Atau dikenal oleh orang terkenal, misalnya selebriti, artis, atau saudara-saudaraku ya, pejabat negara, atau pejabat publik ya, wah kita merasa bahagia, kita bangga. Tapi Bapak Ibu sekalian, semua yang dibanggakan manusia itu tidak ada artinya kalau saudara saya ini yang kenal kita itu adalah Tuhan. Tuhan mengenal kita, saudaraku. Waktu kita datang, oh Tuhan kenal ini anakku, dia dalam keadaan letih lesu, berbeban berat, dia dalam keadaan susah, dalam keadaan hancur hatinya, dalam keadaan benar-benar terpuruk. Tuhan kenal saat dia berseru. Wow, itu luar biasa ya. Saudaraku, orang boleh mengenal kita, tapi jauh lebih baik kalau Tuhan itu kenal saudara saya ya. Suami istri pun begitu Bapak Ibu. Walaupun suami istri pun belum tentu bisa mengenal satu dengan lain secara dalam. Ya, dibanding dengan Tuhan Allah itu kenal kita, saudaraku. Tuhan kenal hatimu, Tuhan kenal jalan pikiranmu, Tuhan kenal apa yang menjadi impian-impianmu, apa yang menjadi rencana-rencanamu. Tuhan kenal semuanya, saudaraku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tertutup di mata Tuhan. Semua terbuka, Bapak Ibu. Tuhan mengenal kita semua. Ya, mungkin anak tidak tahu kesukaranmu, kesulitanmu, penderitaanmu, pergumulanmu. Suami tidak mengerti, istri tidak mengerti akan apa yang sedang engkau alami hari ini. Tapi Tuhan tuh mengenal saudara saya. Ya, Tuhan tahu apa yang sedang engkau pikirkan, apa yang sedang engkau rasakan. Tuhan tahu, Bapak Ibu, segala sesuatu. Karena itu Bapak Ibu kita bersyukur, saudaraku, kita punya Tuhan yang maha tahu ya. Namanya maha tahu, dia tahu segala sesuatu. Lebih dari apa yang kita tahu. Wow, luar biasa. Nah ini dia. Kita akan lihat sekarang apa hasilnya. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam pengetahuan surgawi. Ini yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mempunyai kasih ya, kasih yang membangun, bukan pengetahuan yang membuat dia jadi sombong ya.
Mari kita lihat 1 Korintus 8 ayat 1. 1 Korintus 8 ayat 1, tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Amin. Men, tetapi kasih membangun. Nah, kasih ini dia selama-lamanya, ya. Paulus berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar semuanya itu adalah kasih. Ya, pengetahuan itu akan lenyap. Pengetahuan apa? Pengetahuan dunia itu akan lenyap. Tapi yang namanya kasih tetap selama-lamanya. Nah, orang-orang yang punya suatu pengetahuan surgawi itu mereka punya kasih. Kasihnya kepada Tuhan itu luar biasa. Ya, tidak bisa dibendung, tidak bisa ditahan, tidak bisa ditutupi. Terlihat sekali. Orang punya kasih kepada Tuhan itu terlihat sekali, Bapak Ibu. Dari cara dia mengekspresikan kasihnya itu terlihat, Bapak Ibu. Wow, suatu itu beda dengan orang yang tidak punya kasih kepada Tuhan, ya. Petrus ketika Yesus sudah bangkit, dia bertanya kepada Petrus di Danau Galilea. Dia bilang, Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini, lebih dari teman-temanmu, lebih dari istrimu, lebih dari menantumu, lebih dari cucumu, lebih dari mertuamu, lebih dari orang-orang yang ada di sekitarmu? Apa jawab Petrus? Petrus menangis. Petrus bilang, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Yesus cuma bilang, kalau benar engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, jadi gembalakan domba-domba itu bukan tugas pendeta saja, bukan tugas gembala saja, tapi tugas kita semua. Caranya gimana? Lewat kita berdoa kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, uluran tangan Tuhan. Nah, itu kita sudah masuk dalam proses pengembalaan, ya. Kita masuk mendoakan mereka, itu bagian dari pengembalaan. Misalnya kita kunjungi mereka, ya, bisa lewat telepon, WhatsApp, kita telepon, tanya apa kabar dia. Itu kita sudah masuk dalam bagian pengembalaan. Seperti itu, ya. Seperti kemarin setelah baptis, kita pergi mendoakan ada salah satu ibu, dia di hari tuanya dia sangat kesepian sekali. Tanpa puji Tuhan kami datang dan kami bisa membuat dia tersenyum, dia terhibur, dia bisa tertawa bahagia sekali, ya, saudaraku. Memang beberapa saudara yang kami mau kunjungi memang karena masalah waktu, ya, karena tempatnya itu beda-beda, ya, kami itu kadang-kadang waktu nggak nutut sampai pulang aja udah malam, ya. Kemarin pun saudara-saudaraku dalam Zoom, ibadah Zoom, saya buka Bapak Ibu Zoom saya di dalam mobil, ya, saya khotbah di situ, Bu Sinta yang nyetir. Saya enjoy, saya lakukan segala sesuatu dengan sukacita, ya. Memang harapan saya kalau pulang bisa di rumah, bisa langsung mandi-mandi dulu, lalu langsung Zoom. Tapi karena waktu nggak nutut, ya udah. Di jalan pun tetap ada Tuhan Yesus, ya. Luar biasa kita bisa menikmati pujian, ya. Kemarin saya minta untuk teman-teman nyanyi satu-satu dan puji Tuhan mereka lakukan itu, ya. Indah sekali Bapak Ibu. Kita lihat yang kedua sekarang, ya, hasil yang kedua. Wow. Oke. Ini sudah dicatat, ya, Bapak Ibu, ya. Sekarang kita lihat poin yang kedua, ya. Nah, kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang rendah hati, ya. Karena apa? Karena dia belum mencapai pengetahuan yang lebih tinggi lagi, ya. Ini dia. Mari kita lihat 1 Korintus 8 ayat yang kedua, nanti Ibu Beli Hukubun akan berdoa buat kita semua. 1 Korintus 8 ayat kedua, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Amin. Ya, jadi sebagaimana yang harus dicapainya, jadi masih terus tingkatkan sampai endingnya, sampai puncaknya. Kapan? Sampai Yesus datang. Nah, baru disitulah kita berhenti, saudaraku, ya, untuk mencapai pengetahuan yang lebih tinggi lagi, pengetahuan surgawi tentunya. Oke, mari kita lihat yang ketiga yang terakhir, dan Ibu Weli Hukubun akan berdoa buat kita, ya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudara, apa yang terjadi? Dia mengasihi, dia yang mengasihi Allah, dia itu tentu dikenal oleh Allah. Ya, mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus 8 ayat 3. 1 Korintus 8 ayat 3, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin. Amin. Ya, siapa yang dikenal oleh Allah?
yaitu orang yang mengasihi Allah. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan tuh nggak rugi ya. Semakin kau mengasihi Tuhan, semakin Tuhan singkapkan rahasianya kepadamu. Semakin kau mengasihi Tuhan, semakin Tuhan mengenal akan pribadimu. Itu luar biasa. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, dan Tuhan berkati ya. Ibu Weli Hukubun akan berdoa buat kita semua. Baik Pak Pendeta, Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Patut kami memuji menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Ya, Kami Yesus. bersyukur untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan setia menjaga kami, memelihara kami, memberkati hidup kami. Hari lepas hari teristimewa. Tuhan membawa kami ada di hari baru di hari ini. Mengawali semua tugas pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan di hari ini. Kami datang menyenangkan hatimu lewat pujian penyembahan yang telah dinaikkan kepadamu, biarlah menjadi dupa yang harum di hadiratmu. Dan kami telah menerima akan berkat firman Tuhan sebagai makanan rohani dalam kehidupan kami, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA. Bagaimana kemuliaan Allah dalam pengetahuan surgawi dengan 3 kebenaran yang telah kami dengar di pagi hari ini. Ya, Yesus. Tuhan mempunyai pengetahuan tentang daging persembahan berhala, menjaga sikap, mempunyai pengetahuan yang belum juga. Tuhan mencapai pengetahuan dan menjaga hati, tetap lebih Tuhan mengasihi Allah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk kami lebih dan lebih untuk mengenal pengetahuan surgawi itu lewat firman Tuhan yang telah kami dengar tiap-tiap hari. Tuhan, Engkau ajar kami untuk terus mendekat dan melekat kepada Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, supaya kami memahami sungguh akan pengetahuan surgawi, bahkan bukan hanya pengetahuan yang kami kenal, kami terima, tapi kami dikenal oleh Tuhan. Sungguh kami berbahagia untuk firman yang telah kami dengar di pagi hari ini. Kami tidak rugi, kami tidak, Tuhan, percuma untuk selalu ada dengan Tuhan lewat persekutuan, karena kami kenal oleh Tuhan. Kami sungguh berbahagia Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang kami telah dengar di pagi hari ini. Tuhan terus memberkati kehidupan kami, taruh kesetiaan bagi kami, untuk kami terus sungguh-sungguh mencintai Engkau, karena kami dicintai oleh Tuhan, Tuhan mengenal kami juga dalam kehidupan kami, ketika kami setia kepadamu. Ya, Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau terus memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA. Ya, Yesus. Tuhan, berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan. Amin. Berkati dan berikan umur yang panjang bagi hamba-Mu. Dan kesetiaan yang Tuhan taruh terus setia duduk di bawah kaki Tuhan untuk merenungkan firman siang dan malam. Dan boleh menerima berkat firman itu untuk membagi buat kami semua. Baik di waktu pagi, di waktu siang, bahkan di waktu malam, supaya kami disebut orang-orang yang berbahagia karena terus mengenal dan menerima firman Tuhan, dan kami dikenal oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatikan hamba-Mu, berkati Ibu Sinta selaku Ibu Gembala yang setia menopang dalam doa, dalam pelayanan tiap-tiap hari. Tuhan memberkati bahkan ketiga anak terkasih dalam kehidupan mereka. Kasih kami Desi yang ada di Surabaya, Tuhan jaga, pelihara, dan berkati, kuatkan, dan senantiasa iman percaya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan dalam hidupnya, supaya dia terus diberkati oleh Tuhan. Orang tua daripada Ibu Sinta, keluarga besar,
Tuhan Yesus memberkati. Berikan bagi hamba-Mu semua usaha dan pekerjaan yang dilakukan Amin, dalam nama setiap Yesus. hari berhasil Ya karena Tuhan. kehidupannya senantiasa kehidupan yang setia melayani Engkau, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, ampuni segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin Bapak Pendeta, terima kasih. Ya, amin ya. Selanjutnya kembali kepada host kita yang luar biasa, Ibu Joyce Putirai dari Jakarta, Surabaya yang ada di Jakarta ya. Oke, silakan Bu Joyce. Ya, terima kasih Pak Pendeta John Sanjunan. Terima kasih Bapak Lukas dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Indri menyampaikan doa firman dan Ibu Weli Hukubun yang telah membawa sesudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mau kesaksian sedikit. Luar biasa dengan pelayanan saya yang di sini. Saya tidak kira. Ternyata saya tidak mau cerita. Nanti saya kalau sudah pulang, baru saya cerita. Tapi memang Tuhan itu begitu sayang sama saya. Selama saya ibadah di sini, saya mengucap syukur yang punya rumah, dia mau nerima. Bahwa saya tiap hari tak putus-putusnya ya Pak John ya. Tapi Pak John, kita lebih dekat, lebih setia. Aduh, masalah itu. Saya sampai bilang gini, Tuhan, aku tidak mampu. Saya sudah putus asa Pak John. Saya tinggal di flat itu, saya rasanya mau lompat dari flat itu Pak John. Tapi saya megang firman itu Pak John. Amin. Selama saya di sini Pak John, saya kalau kosong saya baca firman, saya kosong baca firman, saya belajar Pak John sedikit demi sedikit. Tapi tantangan saya ini luar biasa. Saya kalau ada masalah di sini, saya lari ke kamar mandi, saya kasih nyala air, saya nangis, saya nangis. Dan itu Pak John, tapi Tuhan itu sangat baik, yang luar biasa. Saya percaya kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat kita, melihat isi hati kita. Saya mau nyanyikan Pak John ya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya aku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Terima kasih. Saya percaya Pak John.
Ini saya merasakan ya, yang hadir pada pagi hari ini. Selama saya ikut Zoom-nya Pak John, saya ambil pagi. Saya selalu ambil pagi. Oleh karena kalau kita bangun tidur, pikiran kita masih fresh. Kita tidak ada persoalan apa-apa. Jadi saya belajar. Saya merasakan sendiri. Luar biasa. Saya bilang kalau saya tidak mengerti, saya bilang Tuhan berilah aku jawaban. Saya baca firman, berilah aku jawaban. Saya sudah tidak tahan Pak John. Sebenarnya saya tanggal 2, tanggal 1 saya harus pulang. Tapi sebelumnya itu Pak John, dia kan belum operasi Pak John. Saya berbicara sama Tuhan, Tuhan tolong. Tolong karena 2 mata ini Pak John, yang kena ini Pak John. Tuhan tolong Tuhan, kalau bisa itu secepatnya Tuhan. Ternyata dijawab Pak John. Amin. Dijawab sorenya itu Pak John. Jadi dia nanti ini Pak John tanggal 5 operasi. Dua-duanya Pak John matanya. Loh luar biasa Pak John. Doa saya itu cuma itu. Saya tidak mau berpele-pele. Tapi Tuhan tahu isi hati saya. Dengan pelayanan saya ada kasih Pak John. Yaitu saksian saya. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan yang telah memimpin ibadah pagi ini, juga yang hadir diberkati yang luar biasa dengan firman-Nya, dengan kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya mari kita masuk dalam doa prophetik oleh Ibu Puji Astuti dari Sidoarjo. Silakan Ibu Puji Astuti. Ya, terima kasih Bu Joyce. Ya. Halo, selamat pagi Bapak-bapak, Pastor John. Amin. Praise God. Kita naikkan doa prophetik pagi hari ini yang kita aminkan dengan air isi. Yes. Doa prophetik pertama, bagi bangsa dan negara, inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, Yes. terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja kuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Yes. gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Ya. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani. Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive.
Praise the Lord, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Puji Astuti Esti dari Kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Puji. Amin. Terima kasih Bapak Pastor John. Amin. Ya, terima kasih Ibu Puji Astuti yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Joyce. Ya, sama-sama semangat ya, semangat. Selanjutnya mari kita menikmati pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistyo Rini dari Kediri. Mohon maaf, Bapak Lukas dari Sidoarjo. Saking semangatnya saya. Pak Lukas, ayo Pak Lukas. Saya tak, Bu. Bukan, itu Ibu Yeti. Ibu Yeti. Oh, Ibu Yeti. Mohon maaf. Ya. Saya semangat Bisa masalah lihat, teknis ya. Ya, di sini ini Ya. sudah persaudaraan Pak John, luar biasa. Ya. Puji Tuhan. Silakan Ibu Yeti. Semangat Ibu Joyce. Semangat. Terima kasih Bu Joyce. Shalom. Ya, sama-sama. Salam. Pagi. Selamat untuk Bu Hesti yang sudah dibaptis. Terima kasih Bu Yeti. Saya pikir kemarin ikut. Terima kasih. Terima kasih atas motivasinya. Ya. Terima kasih. Pagi-pagi kita bersyukur bisa jumpa walau di udara dalam keadaan sehat semuanya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming. Klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Oh, ini nanti tanggal 6 ya, 6 bulan depan, Juli di Pondok Chandra lagi ya. Yap. Ini sudah lewat ya. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistyowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Juni 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC
mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 30 Juni 2024, Ibu Sien Liang, Surabaya. Tanggal 30 Juni 2024, Ibu Norma Dwi Widayanti dari Surabaya. Tanggal 30 Juni 2024, Ibu Lili Handayani dari Sidoarjo. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistyawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Bu Yeti yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa pada pagi hari ini. Yang ibadah itu kita seperti keluarga ya, satu sama lain, saling mengasihi. Amin, amin, amin. Amin. Selanjutnya saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir di ibadah pagi. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarjuna MA dari Kediri, kami mengucapkan terima kasih di ibadah pagi Bapak Pendeta John Sarjuna MA yang luar biasa dipakai Tuhan, selalu diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, maupun Ibu Sinta dan anak-anak dalam pelayanan mulai pagi, siang, malam, juga selalu sehat semuanya, juga yang hadir di ibadah pagi Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Saya serahkan ke Bapak Pendeta John Sargunan. Pak John, tolong didoakan Pak John. Namanya Evi ya Pak John. Evi ya. Nanti dia tanggal 5 ini operasi. Jadi beta enggak jadi pulang Pak John. Oh ya. Kita pulangnya nanti tanggal 7 karena orang tuanya nih yang umur 81 kan enggak ada yang jaga Pak John. Iya. Beta harus melayani orang tuanya. Ya, oke. Saya minta didoakan supaya saya kuat menghadapi apapun. Saya terima Pak John, juga Evi, supaya operasinya tuntas. Karena dua-dua ini langsung dioperasi Pak John. Matanya apa katarak atau? Bukan katarak, nggak tahu itunya mau lepas Pak John. Nggak tahu saya kurang itu. Begitu Pak John. Ya, bukan ya. katarak Pak John, bukan katarak. Ya. Umur berapa Bu Evi-nya? Dia kalau enggak salah umurnya itu di atasnya 40 Pak John. Oke. Ya. Baik, kita Juga berdoa, diberi itu Pak John. Apa pekerjaannya tuh Pak John, order-ordernya luar biasa Pak John, anak ini Pak John. Iya. Ya. Terima kasih Pak John. Praise God. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati pikiran kita, angkat kedua tanganmu, di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati pikiranmu ada kuasa Tuhan, di mulutmu ada kuasa Tuhan, di hidupmu ada kuasa Tuhan. Terimalah dalam nama Yesus.
aliran kuasa Tuhan mengalir, aliran mujizat Tuhan, aliran kesembuhan mengalir bagi saudari Evi. Engkau menjamah dia, sembuhkan dia maka dia sembuh, pulihkan dia maka dia pulih, sehatkan dia maka dia sehat. Oleh bilur Yesus, Evi sudah disembuhkan Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan operasi lewat tangan dokter, Tuhan kami meminta pengetahuan sorgawi turun atas dokter, sehingga dia bisa menangani saudara Evi dengan baik, sehingga matanya bisa kembali pulih lagi dalam nama Yesus. Makasih, berikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, percaya tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang membahayakan. Tolong Bu Joyce juga, yang juga untuk merawat ibunya, yang sudah usia renta, Tuhan sertai, Tuhan tetap kuatkan, Tuhan hiburkan. Melalui Bu Joyce, kami percaya Bu Joyce menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi terang di tengah-tengah keluarga orang tua Ibu Evi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami pada Tuhan. Percaya untuk Bu Joyce sendiri dalam persoalan pergumulan dalam nama Yesus. Tuhan, kami tahu segala perkara dapat Bu Joyce tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadanya. Kau tidak akan pernah membiarkan dia lemah, goyah, dan jatuh. Engkau yang akan menopang, memapa, menggendong dia, memegang dia dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Ada kuasa, ada mujizat yang menyertai Bu Joyce, sehingga dia akan lihat semua badai persoalan satu persatu diselesaikan Tuhan yang belum terselesaikan di dalam nama Yesus. Hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, semua terselesaikan. Dan lebih dari semuanya itu Bu Joyce lebih dari pemenang. Berkati Bu Joyce, panjangkan umur dia, sehatkan dia bersama dengan suaminya Pak Umar, Tuhan sertai mereka dan juga anak mantu cucu. Tuhan damaikan mereka satu dengan yang lain, hiburkan mereka, kuatkan, teguhkan hati mereka. Pulihkan Tuhan, pulihkan keluarga, pulihkan hubungan satu dengan yang lain, dan juga pulihkan ya Tuhan keuangan, ekonomi, bisnis, karirnya. Kami doakan Pak Umar, Tuhan sertai dia, Tuhan bukakan jalan, Tuhan kirimkan orang-orang mitra-mitra yang baik hati itu bisa bekerja sama dengan dia. Makasih bahwa terus Pak Umar lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Ini doa kami padamu. Kami doakan Wawan secara khusus, Tuhan berikan dia roh pertobatan, berikan dia, oh Tuhan Yesus, kesadaran hati yang takut akan Tuhan. Jauhkan padanya hati yang keras, berikan dia hati yang lembut. Ya Tuhan, hati yang mengenal pribadimu. Kami doakan selamatkan dia. Kami percaya satu orang diselamatkan, seisi keluarga juga diselamatkan. Ini doa kami padamu, selamatkan Wawan dan istri dan anaknya. Tuhan lepaskan mereka dari segala ikatan cengkraman roh-roh jahat yang mengikat, membelenggu mereka dalam nama Yesus. Terima kasih. Percaya Bu Joyce, Tuhan mendengar doamu, doa kita semua di siang hari ini, di pagi ini. Tuhan mari memberkati Ibu Indriani, memberkati Ibu Yeti, Ibu Pujiastuti Esti, Pak Lukas, Ko Anto, Ibu Weli, semua yang hadir siang pagi hari ini. Tuhan memberkati juga ya Tuhan Ibu Meliawati, Ibu Sinta, juga Johan Smith James. Tuhan berkati semua anak-anak kami, Bapa, dalam nama Yesus. Sementara kami akan berpisah, kami percaya kuasa Tuhan dicurahkan atas kita sekalian. Di hari ini Engkau juga sudah sembuhkan Ko Anto ya Tuhan. Percaya kalau Tuhan sudah menyelamatkan nyawanya, Tuhan juga akan menolong dia. Tulang-tulang kelingking di jari kelingking, jari tengah, jari manis. Oh Tuhan, yang di sebelah juga baik di kanan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan akan berkati Ko Anto sepanjang hari ini bersama keluarganya, istri, anak, dan juga semua kami yang sudah hadir di pagi hari ini. Kami doakan juga Pak Wahyu Kubun, Bu Sinta, bersama juga dengan anak Arsenio. Tuhan tolong mereka untuk proyek yang mereka sedang garap, baik di Manokwari, di Biak, di Jayapura. Tuhan lancarkan, mudahkan semuanya. Berkati Pak John Hukubun, Pak Stephen De Fretes, oh Tuhan, Ibu Erna, Ibu Erni, bahkan cucu-cucunya, Bu Weli, Aldo, Aldrik, ya Tuhan, Aren, juga dengan keluarga, juga Yuli, juga Tuhan Nito Rusu kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ibu Adonia, Tuhan sudah sembuhkan dia juga di hari ini. Untuk Ibu Weli sendiri, Tuhan sudah sembuhkan engkau Bu Weli, untuk jantungmu tidak akan ada yang membahayakan. Dalam nama Yesus, kaki yang bengkak tidak bengkak lagi. Aku berkata hari ini juga, kuasa Tuhan sudah memulihkanmu. Dan semua yang hadir, aku berkata keuanganmu, ekonomimu dipulihkan Tuhan. Kami doakan juga Male, Tante Ibu Indriani, dan juga kami doakan mamanya di Lasem di usia mereka yang sudah renta, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur dalam nama Yesus. Dan juga kami berdoa untuk Christian, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja bagi dia, sehingga pada bulan Desember nanti dia akan menikah dengan putri Ibu Indriani Feli, dilancarkan, dimudahkan semuanya, dicukupi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami padamu, kami percaya Engkau mendengar doa kami di hari ini. Mari Tuhan, Bu Puji yang akan juga buka salon, Tuhan sertai dia,
Kirimkan banyak pelanggan, ya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu dan kami percaya juga sertai Bu Yeti untuk pekerjaan penawaran solar batu bara dan juga untuk Tuhan Yesus skincare. Kami doakan juga untuk ya Tuhan sandal sepatu Bokoroko Tuhan sertai dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong supaya pertemuan antara buyer Tuhan dan pembeli ya Tuhan dan penjual semuanya ada kesepakatan, kesesuaian. Kami doakan Tuhan mudahkan, lancarkan semuanya. Dan pakai Bu Yeti menjadi berkat kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu. Percaya kalau Tuhan sudah mendengar doa kita, Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang bisa menutup jalanmu. Kalau Tuhan sudah angkat engkau, tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan sudah memberi engkau pertolongan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Tuhan sudah menyediakan berkat, tidak ada yang bisa mengambil berkatmu. Tuhan lancarkan, mudahkan semuanya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu. Mari saudara, terimalah berkat ini. Kami berdatang memberkati umatmu, bangsa Israel. Kami berkati mereka di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan bagi kita sekalian di siang hari ini. Di pagi ini Tuhan berkati kebaktian, nanti siang juga ibadah doa mujizat jam 10 Tuhan berkati, dan juga untuk ibadah nanti malam Tuhan sertai anak-anakmu yang ambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya kuasa Tuhan turun atas mereka semua. Ini doa kami padamu. Terimalah berkat ini saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua percaya mengasihi Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati Kuanto, Pak Lukas. Pagi juga. Amin. Terima Selamat kasih pagi Pak ya. Terima kasih Bu John. Terima Joyce, Bu kasih Pak Yeti. Lukas. Selamat pagi, Tuhan Pak berkati ya. Bu Meli, Tuhan berkati Ibu ya. Joy, Pak Bapak Lukas, Si Ibu Puji, Ibu Yanto. Yeti, Ibu Terima kasih Bu Indri, Weli. Terima kasih Bu ya, Indri. Iya, Terima kasih semangat Bu Bu Yanto, Yeti. Bu Joyce. Cinta, Terima kasih Bu Astuti. ya Semuanya pada pagi Berkati hari Pak ini Lukas. luar biasa dipakai Shalom buat Tuhan. semua. Semuanya. God bless you all. Yesus Bye-bye. God bless you memberkati. all. God bless you all. Amin.